Pemirsa, aktivitas semua pegawai di gedung Kementerian Sosial di Jalan Salemba, Senen, Jakarta Pusat per hari ini dihentikan sementara lantaran 60 pegawainya positif COVID-19. Gerbang utama menuju ke gedung Kemensos ditutup dan dijaga ketat petugas keamanan. Hanya beberapa pegawai yang berkepentingan khusus dan telah melewati pemeriksaan petugas yang diperbolehkan masuk ke area gedung Kemensos. Penutupan gedung ini dilakukan setelah ditemukan 60 pegawai Kemensos positif COVID-19. 60 pegawai dinyatakan positif COVID usai menjalani tes PCR massal di Kemensos. Sementara guna mengantisipasi penyebaran kian masif, para pegawai diinstruksikan untuk bekerja dari rumah hingga Senin pekan depan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan gedung Kemensos ditutup sementara usai 60 pegawainya positif COVID, kita telah terhubung dengan reporter Renard Christian dan juru kamera Ade Suherman dari depan gedung Kemensos di Salemba, Jakarta Pusat. Ya Renard, bisa Anda laporkan terkait dengan situasi di sana pasca 60 pegawainya dinyatakan positif COVID-19? Ya, selamat sore Eliza dan juga pemirsa. Memang sejak pagi tadi kegiatan di kantor Kementerian Sosial, khususnya di kantor pusat Kemensos yang berada di Salemba, Senen, Jakarta Pusat ini memang sudah dihentikan, di mana penghentian sementara kegiatan pelayanan publik di Kementerian Sosial ataupun kegiatan perkantoran di Kementerian Sosial ini dihentikan setelah adanya 60 pegawai Kementerian Sosial yang dinyatakan positif setelah melakukan tes PCR yang rutin dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial. Dan ini adalah kondisi terkini di Kementerian Sosial, di mana pintu masuk ataupun pintu utama yang menjadi tempat utama bagi para pegawai ataupun ASN dan juga pejabat Kementerian Sosial untuk masuk ke dalam lingkungan Kementerian Sosial kini memang ditutup rapat dan dijaga oleh pihak keamanan yang sudah berjaga sejak pagi tadi. Adapun memang penutupan dilakukan mulai dari hari ini, tanggal 27 Januari 2022 hingga nanti 31 Januari 2022. Dan dari pantauan kami memang pihak keamanan melakukan penjagaan dengan ketat, tidak sembarangan orang bisa masuk, namun hanya beberapa orang saja, yaitu para petugas ataupun ASN yang memang sedang piket ataupun memang harus melakukan pekerjaan yang mendesak. Meskipun para ASN ataupun pegawai Kemensos diizinkan melakukan beberapa pekerjaan yang memang sifatnya mendesak, namun bila ingin masuk tetap harus menunjukkan surat bebas COVID-19 dari PCR, dan hal ini menjadi salah satu bentuk antisipasi dari Kementerian Sosial agar penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian Sosial ini dapat dicegah. Adapun memang setelah diketemukannya 60 orang pegawai Kemensos yang positif tersebut, seluruh pegawai di Kemensos dan juga balai-balai yang berada di bawah naungan Kemensos, khususnya di kawasan Jabodetabek, juga dilakukan tes PCR agar dapat melacak ataupun melakukan tracing pasca diketemukannya 60 kasus ini oleh pihak Kementerian Sosial. Untuk sementara nantinya kegiatan akan kembali berlangsung normal pada Selasa 1 Februari setelah ditutup selama lebih kurang 4 hari, mulai dari Kamis hingga Senin minggu depan. Elisa. Ya, Renard, sementara ditutup hingga 3 hari ke depan, lalu bagaimana dengan pelayanan terhadap masyarakat, Renard? Ya, untuk pelayanan pelayanan untuk masyarakat yang memang harus melakukan ataupun mengurus izin ataupun dokumen ke Kementerian Sosial ini dilakukan dengan sangat ketat ataupun sangat terbatas, di mana untuk pelayanan publik juga dilakukan secara terbatas, seperti bila masyarakat yang ingin datang mendapatkan pelayanan memang belum bisa masuk sampai ke dalam gedung, memang hanya diizinkan untuk menaruh dokumen saja di meja piket yang sudah disediakan oleh Kementerian Sosial. Jadi selama 3 hari penutupan ini dan selama
hari kerja pula, yaitu Kamis dan juga Jumat. Bagi masyarakat memang hanya dilakukan terbatas bila ada dokumen ataupun surat yang ingin diurus ataupun dititipkan, ini hanya sampai gerbang saja, yaitu hanya sampai meja piket, tidak bisa langsung atau menuju gedung utama untuk mendapatkan pelayanan. Dan diharapkan pelayanan untuk masyarakat di Kemensos dan juga balai-balai Kemensos lainnya nanti dapat berjalan normal kembali setelah pembukaan kembali kantor ini. Eliza. Ya, Renard, hari ini kasus COVID di tanah air mencetak rekor kembali. Bisa Anda jelaskan terkait dengan kasus aktif, sembuh dan juga meninggal untuk data hari ini, Renard? Iya, Eliza dan juga pemirsa, memang sejak beberapa minggu lalu kita melihat bahwa ada tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya juga mengingat adanya varian baru, varian Omikron yang kini juga merebak di beberapa daerah di Indonesia. Adapun untuk hari ini, total Indonesia mencatatkan kasus penambahan positif yaitu sebanyak 8.077. Dengan demikian, total kasus konfirmasi positif akumulasi sejak virus COVID-19 pertama kali ditemukan yaitu sebanyak 4.309.270. Adapun untuk daerah yang paling tertinggi yang menyumbangkan kasus positif terbanyak adalah DKI Jakarta. Yaitu untuk hari ini saja DKI Jakarta menyumbangkan kasus positif sebanyak 4.149. Disusul dengan Jawa Barat, Banten, Jatim, dan juga Bali. Untuk kasus sembuh sendiri bertambah sebanyak 1.643 menjadi 4.129.305. Sedangkan untuk kasus meninggal sendiri, Eliza dan juga pemirsa, bertambah sebanyak 7 orang sehingga totalnya menjadi 1.444.261. Dan memang kasus kini memang sudah naik, dan untuk itu penerapan protokol kesehatan untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak serta menurunkan mobilitas harus dilakukan oleh masyarakat mulai dari sekarang. Renard, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Renard Christian dan juru kamera Rangga Samudra melaporkan langsung dari depan gedung Kemensos di Salemba, Jakarta Pusat.